Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, emak-emak protes saat polisi melontarkan gas air mata untuk membubarkan tawuran dekat permukiman warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran warga di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya warga saling serang dengan batu, petasan, dan busur panah di tengah area pemakaman. Polisi kemudian menerobos masuk ke area perkuburan. Namun sekelompok emak-emak langsung mengamuk. Mereka tak terima karena gas air mata dilepaskan di area perkuburan yang dekat dengan permukiman padat penduduk. Setelah menenangkan warga, polisi memukul mundur dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran. Polisi pun menyita sejumlah senjata tajam dan anak panah yang digunakan para pelaku. Anggota Polsek Talo kemudian disiagakan di sekitar lokasi kejadian dalam mengantisipasi hal serupa kembali terulang. Tawuran di kawasan ini terjadi diduga dipicu dendam lama antara kedua belah pihak. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni News melaporkan. Pemirsa, puluhan kios pedagang Pasar Lama Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Para pedagang histeris lantaran tak sempat selamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pedagang lainnya. Kebakaran terjadi saat pagi hari sehingga pedagang tidak sempat selamatkan barang dagangan mereka yang masih tersimpan di dalam kios. Sejumlah pedagang menangis histeris lantaran barang dagangan mereka ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kebakaran sedikitnya menghanguskan 45 lapak pedagang hingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ya, saya juga orang tahu ya, orang saya juga dikasih tahu sama saudara pasar kebakaran. Wah, pas waktu saya ke pasar ini api udah besar, Bang. Iya. Nah, pagi itu kita tengok-tengok, saya suruh maksudnya nyari teman gitu buat nganin dagangan saya, beresin dagangan saya. Ternyata belum ada orang. Nah, terus pagi itu saya bongkar warung saya. Untuk kesulitan kita terkendala cuma di jalan aja tadi karena pas di jam kerja. Nah, di lapangan kita alhamdulillah kita dapat suplai air dari PT Banjar Paper, dan untuk saat ini pihak SGC juga sudah menyediakan hidran untuk membantu kita suplai air. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polsek Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Penyebab kecelakaan antara KA Bangunkarta dengan sebuah mobil dan 2 sepeda motor di Sleman, Yogyakarta masih dalam penyelidikan. Pihak PT KAI Daob 6 Yogyakarta bantah adanya tudingan dugaan kelalaian. Satu unit mobil keluarga berisi bapak, ibu, dan 2 anak balita, serta 2 unit sepeda motor, 1 berboncengan dan satunya dikendarai sendirian, tertabrak KA Bangunkarta di Sleman, Yogyakarta. Dalam kecelakaan ini, 3 orang menggunakan sepeda motor meninggal dunia di tempat. Penyebab terjadi kecelakaan maut antara KA Bangunkarta dengan sebuah mobil dan 2 sepeda motor ini masih dalam penyelidikan tim investigasi PT KAI Daob 6 Yogyakarta maupun kepolisian. Pihak PT KAI Daob 6 Yogyakarta juga membantah adanya tudingan dugaan kelalaian karena palang pintu perlintasan kereta api tidak berfungsi optimal. Kami dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 6 Yogyakarta menyampaikan permohonan maaf dan berbelasungkawa atas adanya kejadian temperan antara KA 161 Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen dengan sepeda motor dan juga
mobil di perlintasan antara stasiun Prambanan dan Nagowo pada hari ini 4 November 2025 pada pukul 10.35. Saat ini KAI Daup 6 Yogyakarta berfokus untuk penanganan korban dan pendampingan keluarga untuk proses-proses yang dibutuhkan. Untuk pemeriksaan dan penyelidikan resminya masih dalam proses ya, kita hormati proses-proses dan juga pemeriksaan teknis yang sedang berlangsung. Sebelumnya kejadian memilukan ini terjadi di tengah pintu perlintasan kereta api di wilayah Prambanan, Sleman, Yogyakarta yang mengakibatkan 1 mobil dan 2 sepeda motor tertabrak hingga menyebabkan 3 orang tewas. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban, posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter. Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ya, kami dari Direktorat Polair Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan dari tim lidik di Polair Polda Sulut. Penanganan. Sudah pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Dalam penyelidikan sudah diturunkan tim lidik. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. 1 penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara 2 lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffy Langi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai sidang lanjutan kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo di Pengadilan Militer 1115 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Ya, orang tua Prada Luki yang tak terima dengan keterangan saksi mengamuk. Kericuan mewarnai sidang kasus kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Negeri Militer 315 Kupang. Perintah pertama, perintah dulu, dia masuk ke LGBT. Dalam sidang, saksi mengaku diperintahkan memeriksa ponsel anggota untuk mengecek dugaan judi online. Saksi menyebut menemukan percakapan yang dianggap mencurigakan dan mengarah pada penyimpangan seksual. Meski dugaan itu belum terbukti, dari temuan tersebut korban kemudian dihukum dan dianiaya hingga tewas. Telusuri, kamu perintah siapa? Danton, yang saksi tadi ingat baik-baik. Saya tentara, saya tahu aturan. Woi, kamu bisa bilang anak saya LGBT ini 7 dan 9 kalau tidak jadi tersangka, tanda mulut saya nanti. Saya orang tua yang Luki, saya tentara juga. Berani sempat Sony masuk besok. Sidang ini merupakan pemeriksaan saksi untuk berkas kedua dengan total 17 terdakwa yang merupakan anggota TNI dari Satuan Yon TP 834 Wakangamere. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.